Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kecukupan dalam segala hal. Pada kesempatan kali ini saya ingin mau bercerita tentang kondisi umat Islam. Hitung-hitungan ini adalah salah satu kontribusi kecil saya sebagai seorang muslim untuk agama ini. Ya, walaupun mungkin memang saya nggak bisa ngasih yang kontribusi besar, yang mudah-mudahan dari kontribusi kecil kita, mudah-mudahan nanti ada masanya kita bisa memberikan kontribusi besar. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sebagai seorang muslim sudah familiar mungkin dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ada kondisi suatu masa, kondisi umat Islam itu seperti makanan di atas tampan. Dari manapun bebas mau ngambil, mau dari selatan ngambil bebas, mau dari barat bebas, mau dari timur bebas, mau dari utara bebas, siapapun bebas ngambil makan. Diperebutkan dari mana? Kita tinggal menerima pasrah, gak bisa berbuat apa-apa karena nggak punya kekuatan. Kenapa demikian? Karena kita seperti buih di lautan. Umat Islam ini udah yakin nih kondisi hari ini, kita semua udah yakin nih kondisi yang hari ini pas persis seperti hadis ini. Belum lagi ada hadis yang mengatakan bahwa kalau ada orang Islam, ada suatu masa nanti juga ketika mengamalkan Islam itu seperti memegang bara api. Semakin dipegang, semakin panas gitu. Dan kondisinya pun begitu sekarang. Kalau kita ngamalkan Islam, ada yang cemooh, ada yang ini, ada yang itu, menyayat hati lah gue. Tapi sahabat-sahabat sekalian, inilah yang harus kita pikirkan. Masalahnya kenapa kok terjadi gitu? Dan kita harus berusaha menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita terus dinikmati. Orang itu mah senang-senang aja tuh. Enak terasa mereka, kita nggak ada perlawanan, kita nggak punya kekuatan, mau diapakan mereka kita suka hati gitu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kita kan nggak mau terus begini. Yang minimal kita selesaikan masalah ini. Kita sebenarnya bisa menyelesaikannya, karena kita juga tahu penyebabnya apa. Dan itu bisa diselesaikan, bukan nggak bisa diselesaikan. Contoh, masalah yang pertama tentang tadi macam buih, macam makanan itu. Masalahnya kan dua. Bisa nggak diselesaikan? Bisa. Apa masalah? Yang pertama takut mati dan cinta dunia dan takut mati. Cuma ini aja. Maka yang perlu kita lakukan, memahamkan orang-orang Islam ini agar nggak takut mati dan nggak cinta dunia. Wah, kayak mana memahamkannya? Ya, kita sampaikanlah kepada mereka. Kita mau kayak manapun mati juga. Mau cinta kalipun sama dunia ditumpuk mati tinggal juga itu. Artinya kita nggak jadikan dunia dan hidup ini adalah segala-galanya. Karena semua pasti kita tinggalkan. Artinya kita yang paling tahu bagaimana memahamkan mereka gitu. Wow, nggak bisa kita pahamkan semua. Ya, orang-orang di sekitar kita mudah-mudahan bisa kita pahamkan. Ya, harus sama-sama gitu. Harus kita dakwahkan. Ya, mulai dari diri kita. Kita nggak usah takut mati, nggak usah cinta dunia kan. Coba sekarang, kalau kita tanya kawan-kawan kita yang misal atau orang-orang tua atau siapa yang kita jumpai orang Islam, tanya gini. Oh, kira-kira kalau besok datang malaikat maut kayak mana? Pasti jawabannya dia bilang, janganlah gitu, amalku banyak nih. Kita sadar tuh amal kita nggak banyak gitu, makanya kita takut mati. Kalau amal kita banyak kan nggak takut mati. Padahal sebenarnya nggak juga, mau banyak amal kita nggak boleh takut mati gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita hidup terus,
Kita kalau mati ini banyak dosa kan. Kalau kita hidup terus, apa bisa kita jamin? Terus daripada bertambah dosa kita, umur bertambah, dosa bertambah, makin kuat kan siksanya di neraka kan. Analoginya begitu. Seharusnya nggak masalah mati, ya udah biarlah mati begitu kan. Kalau memang mati bukan bunuh diri, biasa bunuh diri pula enggak. Misalnya kematian itu datang nggak masalah begitu. Ya, siksa kita agak sedikit lah begitu. Contoh dari balik, misal umur balik kita 15 tahun, kemudian dihitung dosanya 16, 1 tahun mati kita. Nggak masalah, 1 tahun dosa itulah. Kalau misalnya 60 tahun, apa? 35 tahun dosa itu yang harus kita pertanggungjawabkan gitu kan. Jadi nggak perlu takut-takut kalimat itu. Karena kayak mana takut kita datang juga dia. Sama halnya juga tentang cinta dunia, kita pahamkan orang. Dunia ini bakalan tinggal. Artinya kita yang paling tahu bagaimana memahamkan orang agar tidak terlalu cintanya. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita juga dalam namanya berdakwah begitu kan. Berikanlah keteladanan. Walaupun tidak betul-betul 100% kita berikan, ya sedikit demi sedikit begitu. Ada masanya kita berikan keteladanan terbaik kita. Mungkin. Sebenarnya kalau kita banyak yang berpikiran seperti itu, terus tidak terlalu takut mati, nggak terlalu cinta dunia, pembunuhnya, aku ini kasih gitu. Wah mantap, nggak kayak gini kondisi kita. Kemudian timbul pertanyaan, wah sekarang kan kalau kita mengamalkan Islam itu macam megang bara api tuh, kini pegang makin panas. Oh saya agak ekstrim nih, saya bahas bara api nih. Saya analogikan ini, bara api kita anggap bara api kayak manggang ikan, kan ada bara apinya. Kalau kita pegang memang panas tuh, kena tangan panas, kaget begitu. Tapi coba pegang, betul-betul pegang ini, betul-betul pegang gini. Memang panas di tangan. Habis itu pegang betul-betul lama, jangan lepaskan. Kira-kira apa yang terjadi sama bara? Padam tuh bara. Sebenarnya tinggal konsisten kita aja. Kalau kita konsisten dengan orang, dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang cuma kita, berhenti dia itu sendiri. Tapi kalau kita ditengoknya angin-anginan, nggak konsisten, disitulah makin kuat tuh. Sama nih bara api kan gitu. Ada bara api taruh sini, pegang, panas, dilepaskan, jatuh ke tanah. Dihembus angin makin apa? Kita pegang lagi, udah makin besar apinya, makin nyala lagi kan. Tapi kalau diginikan terus padam api. Kalau besar baranya kayak mana megang? Nggak bisa megang sendiri. Ambillah dikit-dikit. Saya ambil dikit, Anda ambil dikit, yang lain ambil. Ambil bagian masing-masing, pegang, genggam kuat-kuat, padamkan apinya. Padam. Jadi analoginya begitu. Jadi kondisi kita hari ini bukan kita nggak boleh pasrah begitu. Bisa kita selesaikan kalau kita mau. Artinya kita mau saja. Yakinlah bahwa kalau malam yang panjang ini akan terus berlalu, akan tiba waktunya fajar. Kita selama ini tidur pasrah dengan kondisi manusia ini, dijambat lah, ditarik ke sana ditarik lah, mau diapakan ya terserah lah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus sadarkan itu, bangunkan, ayo bangun. Kita masih punya harapan, masih ada yang berbuat. Udah dikasih solusi, jangan takut mati, kemudian jangan cinta dunia. Kalau ada bara api itu, bara api kita memperjuangkannya itu, pegang betul-betul konsisten itu, sampai mati baranya. Mati kan baranya itu. Gini. Pas gini nyala, pas gini nyala, makin panas lah, terakhir campak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah yang harus sama-sama kita pahami. Kita masih punya dua definisi. Kalau kita mau jangan seperti makanan, kita harus tidak takut mati, jangan terlalu cinta. Dan kita bukan hanya harus kita aja nih. Kalau cuma kita aja sendiri nggak bisa, kan harus kita sampaikan sama yang lain, kita dakwahkan gitu. Walaupun
walaupun mungkin kita bukan orang yang sempurna, masih banyak salahnya, masih banyak bolong-bolong sholatnya, ibadahnya, maksudnya itu masih ada. Jadi memang kita berusaha memperbaiki diri dan mengajak orang lain. Kalau saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang luar biasa, katakanlah bahwa perjalanan kehidupan ini bukan akan senantiasa Allah persilihkan kita. Yang kuat tidak akan selamanya kuat, yang lemah tidak akan selamanya. Tergantung apakah kita mau menikmati kondisi kelemahan ini atau mengubahnya menjadi sebuah kondisi kekuatan. Ini kita. Hal yang lain adalah tidak akan dirubah suatu kondisi suatu kaum sebelum mereka berubah. Umat Islam ini kalau mau bangkit, jangan harapkan orang-orang di luar Islam memperbaiki, enggak, kita sendiri. Kita sendiri, ayo kita perbaiki. Ada juga yang mengatakan, wah solusinya banyak, enggak dari Islam. Coba, dari mana solusinya? Ini yang mau saya sampaikan. Bukankah kita telah lari dari Islam begitu lama? Apa yang kita dapatkan? Kita lari tuh, kita cari solusi lain. Apakah masalah itu solusi? Enggak. Kita berpaling juga dari Islam, dari masalah yang satu, mencari solusi yang lain. Apakah solusi yang satu? Enggak. Malah nambah masalah itu. Kalau Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau mengambil solusi yang telah aku turunkan melalui agama ini, maka kalian akan hanya mendapatkan kehinaan dan masalah bertambah. Sampai suatu saat di mana kalian berputus asa dan kalian lihat harapan itu ada dalam Islam. Kalau kita nggak mau lihat itu, teruslah. Yang akan kita dapatkan hanya putus asa. Kalau kita lihat di Islam itu optimis semua, optimis. Tidak ada yang optimis. Kondisi yang kayak gitu aja macam makanan di atas tampan ada solusinya dua. Hilangkan cinta dunia dan hilangkan takut mati. Masalah bara itu tinggal padankan aja, pegang erat tuh, udah selesai. Jadi semua solusinya udah ada. Jadi jangan cari solusi yang lain lagi. Hilang semua. Jadi saudara sekarang inilah kondisi kita umat Islam ini. Ya, itu pemikiran saya. Kalau saya mikirnya gitu gampang aja. Itu, apakah kita yang ngasih dari enggak? Yang minimal kita usahakan dakwah, ya begitu. Ada kontribusi kita yang sedikit, ada yang bisa menyadarkan orang, kita kasih gitu. Intinya jangan karena kecilnya kontribusi kita malas berkontribusi. Udah, sekecil apapun berkontribusi di Islam. Itu kan dibalas juga. Dibalas tuh mana nggak dibalas, sebesar biji zarah pun pasti nampak nanti balasannya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama menguatkan. Kita yakin dan optimis bahwa Islam ini punya segala sesuatu yang kita butuhkan menuju kejayaannya. Saya begitu. Nggak ada yang bisa memberikan solusi terbaik dan sarana terbaik kecuali Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.